Memang kadang-kadang jadi beban sih. Kalau apalagi kalau 100 ya. 100 bridesmaid dikirimin bahan buat yang nikah itu keluar duit buat bahannya kali jumlah bridesmaid. Buat yang bridesmaid harus biaya untuk bikin. Gak apa-apa kok mau dilakuin semuanya, mau apa secara semua event-eventnya dilakuin asal ada uangnya. Nah masalahnya kita ada social pressure. Balik lagi tujuannya adalah perkawinan, bukan pernikahan. Keluarga, anak-anak yang sehat, yang baik, bukan tampaknya aja. Parents, apa kabar? Kembali di Curhat Babu, curhatnya bapak dan ibu. Yeay! Kemarin ini di Parent Talk ada postingan nih tentang tren yang dulu gak ada, tapi sekarang kayaknya wajib ada. Tapi pas aku lihat kontennya, dulu ada juga kok kayak gini. Mungkin yang bikin konten di Parent Talk ini lebih tua dari kamu. Enggak, justru dia udah lebih muda daripada aku. Bisa jadi. Karena dia gak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Oh benar. Jadi apa aja jadi, itu? Kalau dari konten ini, dan ini rame banget sampai 12.000 likes, bahkan sampai 700 komen. Wow. Banyak juga ya? Banyak banget. Jadi konon katanya, katanya tren yang dulu nggak ada, tapi sekarang wajib ada. Dulu ada, cuman dulu tuh nggak ada sosial media, jadi kita nggak banyakan posting-posting. Kita ngapain? Yang pertama, foto pre-wedding. Ada. Ya kan? Ada kok. Iya. Terus bridal shower. Ada juga kok. Jadi permasalahannya ini kamu mau tim konten kamu salah atau gimana? Enggak. Bener kok, soalnya engagementnya bagus. Jadi benar. Yeah. Oke, terus ada juga bridesmaid dan groomsmen. Terus ada juga gender reveal. Nah, ya kan? kalau itu mungkin kita enggak. Gender reveal dulu kita enggak. Ya, mungkin enggak. Tapi kita ada baby shower. Nah. Nih salah. Tim konten salah. Belum masukin baby shower. Baby shower mungkin sekarang enggak ada. Masih ada enggak tuh baby shower? Enggak ada ya sekarang. Iya juga ya. Terus maternity photoshoot ada dulu. Ya kan? 11 tahun 12 tahun lalu ada. Terus thematic birthday party ada sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Dari dulu udah ada. Oke. Nah, yang kita mau bahas, coba kita iseng yuk bahas satu persatu. Bahas yuk, aduh seru banget nih mengingat kita zaman dulu, enggak dulu banget lagi. Jadi pre-weddingnya, sekarang kan yang rame kan yang sampai sampai ngebakar hutan gitu segala macam. Iya, di Nah itu kan disastrous, langsung dicap bahwa wah harusnya nggak perlu lah apalah pre-wedding. Terus ada yang bercanda-bercandaan kayak misalnya, ini pre-wedding kalau aku ingat kalau nggak salah joke-nya salah satu stand up comedian gitu. Dia bilang kenapa sih pre-wedding perlu? Iya karena kan lo nggak tahu kapan lo akan merasa sebahagia itu lagi. Bener juga, begitu udah nikah udah beda ya. Jadi kayaknya pre-wedding tuh semuanya indah kan, yang zaman dulu tuh posenya peluk dari belakang menghadap ke atas semuanya. Itu ketahuannya kita tua banget ya zaman. Terus sekarang mungkin udah beda. Tatapan itu masih nggak sih? Tatapan atau nggak siluet di pantai gitu atau gimana. Pokoknya romansa banget deh. Iya, itu apa artinya menurut kamu pre-wedding itu? Kenapa biasanya orang ada pre-wedding? Enggak, acting aja sih. Acting aja ya? Acting aja gak sih? Bahwa ya itu mungkin momen terbagus dari suatu hubungan di pre-wedding kali. Benar. Kayak sesuatu yang bisa direkam dan buktinya akan ada di sosial media ya kan, atau di handphone kita setidaknya meramaikan. Nanti belum keriput karena berantem. Betul. Belum punya anak, mata capek, terus ada badan berubah, gemukan, segala macam. Itu adalah the best time. The best look-nya adalah di saat pre-wedding. Betul. Tapi juga sebenarnya makin kesini makin keren sih yang ada. Dulu mungkin udah ada ya first layer kayak vendor-vendor ternama gitu. Sekarang juga masih ada apa kayak first layernya tuh apa aja. Orang tuh bahkan kemarin aku ngobrol sama siapa ya, aku lupa. Duh, kalau anak-anak Jaksel tuh ya udah pasti deh kebayanya pakai studio boh. Terus fotonya udah pastilah Venema. Terus udah pastilah sekarang zaman sekarang. Terus dekornya udah pasti pakai apa ya? Aku kok lupa sih. Masih Lotus nggak ya? Pokoknya itu. Nah, pokoknya udah first layernya itu. Jadi kayak udah paketan kayak starter pack pernikahan anak Jaksel pakainya itu tuh. Kalau dulu apa kalau dulu? Ya adalah itu pokoknya zaman dulu. Tapi kita nggak yang first layer itu. Kita kayaknya vendor-vendor yang masih di second apa third layer. Masih kenal juga, ada beberapa yang kita kenal kan karena temen waktu itu kayak wedding fotografer kita, pre-wedding fotografer kita adalah teman kita sendiri. Iya, Andra Lodita. Masih fotografer dulu dia. Baik sampai sekarang. Terus apalagi ya, vendor apalagi sih? Iya, waktu foto di acara, enggak ya? Bukan.
Ada apa lagi? Pre-wedding doang ya, pre-wedding doang si Andra doang, ya. Lainnya itu kayaknya masih cukup yang lama deh. Maksudnya hits-hitsnya di masa yang lama gitu, nggak banyak yang. Sekarang makin baru, makin keren. Foto-foto angle-nya sampai keluar negeri lah, keluar kota gitu. Kalau kita kayak di studio aja ya Kak ya. Kita waktu itu di rumahnya, ya di studionya Andra. Di studio aja. Jadi maksudnya secara tren itu memang dari dulu sampai sekarang masih ada. Kayak tapi mungkin sekarang lebih keren lagi lah gitu. Terus lebih niat banget Kak, yang bikin budgetnya makin heboh tuh kayak dekornya, ya kan pre-wed aja dekornya tuh wow banget loh. Terus bahkan ada yang bilang tunangannya zaman sekarang itu udah kayak pernikahan gitu, dekornya, makeup artisnya, apa gitu kayak udah di level beneran serius. Tunangan kita waktu itu di rumah kamu itu ya? Di rumah aja sih. Iya. Nah ini juga yang rame di sosmed tentang adanya fenomena misalnya bridesmaid and groomsmen. Jadi kalau di film-film kan banyak kan itu udah ada dari dulu. Tapi kita dulu tuh sebenarnya kalau di Indonesia zaman kita adalah dibelikan baju yang seragam. Masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Nah untuk teman-teman tahu sebenarnya bridesmaid and groomsmen itu harusnya hadir bukan cuma untuk seragam. Iya, tapi secara definisi ya ngebantuin secara emosional, support mentalnya, berawal dari bridal shower, bukan bridal shower, apa namanya? Iya benar bridal shower. Oh bridal shower terus sama bachelor atau bachelorette party. Kalau di luar tuh kayak gitu. Jadi dia yang organize sampai wedding day juga dibantu di situ. Padahal kalau di luar negeri kita lihat ya di film-film gitu, bridesmaid tuh nggak banyak, paling biasanya 1-2 orang tertentu doang. Tapi kalau di sini Kak jumlahnya bisa 20-30 bahkan kayaknya ada yang sampai bikinin 100 gitu. Baju seragam samaan. Mungkin ini orang anak gaul banget kali ya. Jadi sampai temennya banyak banget gitu kan, ngegengnya sampai 100 orang diseragamin gitu. Menurutku apa ya? Jadi esensinya bridesmaid sama groomsmen ini apa gitu? Padahal brides itu dua tuh lebih ke arah orang yang paling deket sama yang mau menikah. Yang artinya mau effort untuk kerja, sedikit-sedikit kerja bantuin biar yang itu nggak pusing. Jadi event organizer-nya lah. Jadi ala-ala gitu event organizer lah. Tapi kalau nggak punya event organizer, at least menemani kayak bachelorette party yang kayak gitu. By default tuh sebenarnya by definition itu sebenarnya kayak gitu. Bukan cuman, memang kadang-kadang jadi beban sih. Kalau apalagi kalau 100 ya, 100 bridesmaid dikirimin bahan buat yang nikah itu keluar duit buat bahannya kali jumlah bridesmaid. Buat yang bridesmaid harus biaya untuk bikin. Nah, aku pernah di posisi ya memberi bahan dan menerima bahan. Pada saat itu kan aku seangkatan banyak yang nikah kan. Jadi buatku kayak aduh gue terima kalau kadang-kadang dulu ada yang ngasih, ada yang tukang jahitnya memang disediakan gitu ya. Jadi lo udah tinggal ngukur aja, nanti pokoknya ada terima beres lah lo tinggal pakai. Tapi ada juga yang ujung-ujungnya adalah kita yang harus ngejahitin sendiri. Kita cuma dikasih bahan. Kan lumayan ya ngejahit kayak kebaya atau dress tuh nggak murah gitu kan. Ya semurah-murahnya let's say dulu tapi kayak 100.000, 150.000 ya. Aku nggak tahu sekarang berapa. Terus planning juga kan. Jadi nggak kayak beli baju putih di toko jadi gitu. Harus planning berapa hari sebelumnya janjian. Apalagi kalau teman kita banyak satu geng, let's say 10, terus pernikahannya biasanya dalam 1-2 tahun yang serupa gitu kan. Itu lumayan dan baju itu tuh belum tentu kepake lagi sayangnya. Bener kayak baju nikah kita juga nggak bakal kepake lagi. Baju bridesmaid juga nggak bakal kepake lagi kan. Betul. Nah hal-hal seperti itu. Jadi ada cerita juga di sosial media tentang makeup artist MUA yang harus makeup bridesmaidnya dalam keadaan agak-agak kebanyakan minum. Nah, habis party ya. Habis party rame terus dia jadi mempertanyakan sebenarnya tugas bridesmaid itu apa sih gitu. Nah ini tadi barusan gue jawab. Cuman memang bridesmaid juga harus menurutku ya harus ada membantu gitu, membantu setidaknya kalau nggak membantu bisa membantu IO-nya, udah ada IO sendiri, at least nggak merepotkan gitu sih menurutku. Bener. Kalau di luar kan kalau dengan groomsmen tuh ada ring bearer gitu kan yang bawa cincinnya misalnya, atau dia ada yang bertanggung jawab masalah bachelor partinya, atau dia bertanggung jawab masalah apapun gitu. Jadi memang harus ada seperti itu. Betul. Nah, bukan cuma sekedar kasih kain dan baju seragaman aja sih menurutku. Bener. Ya lebih ke emotional support kayaknya gitu ya. Atau ya bantu-bantulah misalnya diregistrasi atau jadi runner atau apa gitu. Itu sebenarnya sangat berguna banget gitu. Nah dulu tuh aku bridesmaid gak terlalu banyak lah. Geng-geng aku kan biasanya di jumlah 10 gitu ya. Atau misalnya 20 karena Aryo ngerasa punya teman cewek juga yang perlu diseragamin dong nih teman-temanku. Gitu kan. Padahal sebenarnya nggak usah itu ya. Iya sebenarnya juga nggak apa-apa. Karena teman kamu, aku kan punya groomsmen harusnya. Tapi kan kamu punya teman cewek juga.
Iya. Iya kan? Nggak Ya tahu mau deh. nggak mau jadi Ya nggak tahu deh bridesmaid. yang bener gimana Tapi deh. Apa kita party lagi? runtutan apa bukan runtutan, rentetan kok runtutan sih. Rentetan acara-acara tuh memang banyak gitu Banyak. loh. Termasuk misalnya yang kita dulu nggak ngelakuin karena baru tahu mungkin itu gender reveal. Begitu Iya. punya anak ya. Mau Tapi kayak punya anak. berasa banyak banget loh. Jadi secara tradisi budaya gitu ya, Oh kita iya, tuh benar, udah banyak. ada yang namanya pengajian 4 bulanan. Kalau 7 bulan ada mitoni ya kan. Mitoni tuh kayak apa sih apa gitu kok lupa ya. Pokoknya ya gitulah tradisi Jawa gitu kan. Nah, tapi yang non budaya, non tradisi ya itu tadi tuh ada gender reveal gitu sama teman-teman. Baby Belum lagi shower. ada baby shower. Baby shower sama gender reveal biasanya suka digabungin sih. Tapi, Sekarang gitu ya, sekarang gitu. digabungin. Tapi maksudnya banyak banget runtutan begitu udah mau lahiran ada lagi apa. Begitu anaknya udah lahir nanti ada 40 hari turun apa sih apa gitu ya. 40 hari ada apa sih? Aku Ya, lupa. sebenarnya kita Pokoknya harus gitu-gitu gimana tuh nih? banyak. Kita harus gimana? Yang tradisional waktu itu kita ngelakuin. Yang internasional. Yang internasional kekinian juga kita ikutin juga. Baby shower waktu itu. Iya. Terus sekarang ada gender Tapi reveal. ya itu tuh apa ya? Bukan sesuatu yang wajib. Takutnya nih kalau ada komentar dari Teh Wina juga, Liguina Hananto Iya, di betul. postingan Parent Talk nih jelasin nggak apa-apa kok mau dilakuin semuanya, mau apa secara semua event-eventnya dilakuin asal ada uangnya. Nah Iya. masalahnya kita ada social pressure ketika teman Betul. di antara kita nih, lah dia kok ada misalnya ya ada bridal shower, loh kok dia ada bachelorette party, kok nanti kalau gue kawin berarti gue juga harus ada nih kayak gini. Padahal belum tentu harus. Aku gitu. tuh harusnya ngeliatnya, menurutku tuh bachelor party atau bachelorette party itu kayak ulang tahun sebenarnya. Harusnya dalam artian yang ulang tahun tuh bukan bikin bukan yang keluar duit. Bener, harusnya diadain sama teman-temannya kan. Sama temen-temennya, Temen-temen dibeli, yang patungan. ditraktir patungan, kado, diapain lah terserah. Iya. Tapi harusnya bukan dia. Menurut gue sih harusnya kayak gitu ya. Cuman mungkin beda orang-orang. Dan bahkan makin kesini yang namanya bachelorette party itu bukan cuma di dalam kota doang, pada keluar negeri. Iya, iya. Jadi kayak apa ya, ceritanya kayak liburan sama teman-teman sebelum nikah gitu loh, yang bener-bener all out banget. Ini kita bukan ngomongin harus nakal ya, not specifically Iya. itu, tapi kayak abis ini lo kalau mau keluar itu harus ngobrol sama pasangan lo. Nah makanya nih sekarang yuk sebelum lo harus minta izin, yuk kita have fun yuk as a friend gitu. Iya, tapi dulu kayaknya aku di dalam kota aja gitu loh, nggak kemana-mana. Tapi ya memang melalui sih masa-masa yang bachelorette party lah, ada dinner, ada apa, itu kita melalui lah. Balik lagi dasar banget adalah budget sih. Iya Kalau bener. misalnya budgetnya ada silahkan banget dan kalau bisa yang dimau itu sesuai dengan budgetnya. Jangan budgetnya ada tapi dipaksain yang wah gitu jauh di atasnya. Rasanya repot banget Hal-hal gitu loh seperti kalau itu. semua kegiatan, semua activity atau milestone kita tuh harus semua dirayakan. Waduh repot ya Kak, itu juga social pressure-nya kemana-mana sih. By the way teman-teman kita lagi tiba-tiba hujan jadi nggak apa-apa ya. Suaranya agak sedikit terganggu. Cuman karena kita seru banget nih lagi ngomongin ini nih. Nah gimana ya sebagai teman yang diundang nih menurutku ya tentang bridesmaid atau groomsmen. Pertama harus dipikirin dulu bahwa ini tuh benar-benar something menurutku ya harusnya personal, harus deket. Ya. Nggak 100 orang juga bridesmaid lo Iya. gitu. Nggak benar-benar yang terpilih satu terdekat, terbaik. Dan dia harus nyaman juga. Karena misalnya orang itu ternyata aduh gue harus bayar buat bikin baju. Gue harus hadir buat lo kayak gini, gue sibuk nih gak bisa. Terus dia bisa juga kalau milih gue kayaknya kita gak teman-teman banget deh. Bener. Gitu bisa jadi kan? Bisa jadi kan? Bener. Aku pernah sih ngerasa agak keberatan gitu ketika diminta jadi ya bridesmaid. Karena bridesmaidnya banyak gitu loh. Jadi aku gak ngerasa terlalu spesial juga. Tapi yang ada kayak aduh boncos ya gue harus jahit lagi gitu. Jadi aku prefer untuk gak datang di kawinan tersebut loh. Kamu jadi bridesmaid tapi kamu gak datang. Iya karena Kamu teman menurutku macam apa kau? menurutku gak terlalu deket banget. Terus budgetnya lumayan. Aduh bikin-bikin tuh kayak belum lagi harus jahit misalnya 2 minggu, aduh repot banget, belum tentu aku sempet yang gitu-gitu loh. Aku tuh kadang merasa zaman kita nikah dulu tuh sering datang ke kawinan yang ngerasa kita cuma jadi penonton gitu. Bukan yang ikut merasakan kebahagiaan yang menikah dengan sama-sama bisa ngobrol lah atau bisa makan bareng, bisa ngobrol-ngobrol seru-seru bareng, nyanyi atau apa segala macam. Tapi yang ada aku datang ke kawinan temen tuh yaitu nunggu salaman,
makan sendiri, nggak pernah ngobrol. Bahkan ada saking ramainya salaman, aku tuh cuma selfie depan panggung sama dia aja. Bener. Antriannya tuh panjang banget. It doesn't feel intimate at all. Iya. Pernikahan-pernikahan kebanyakan dulu. Mungkin sekarang bisa lebih intim gitu. Nah, dengan bisa lebih intim mungkin kita bisa bilang bahwa oh ini bridesmaid gue cuma 1, 2, 3, 4 dah misalnya. Atau groomsmen gue cuma segini. Tapi itu kan cuma ini ngomongin bridesmaid doang nih ya. Fase yang lain tuh ada. Kayak misalnya begitu udah nikah terus hamil ada maternity photoshoot. Nah itu kan aku juga melakukan itu karena memang bayanganku memorable banget untuk bisa hamil gitu ya. Apalagi kita perjuangan untuk sampai hamil tuh lumayan panjang. Jadi buatku ini momentum yang mungkin nggak setiap saat ada gitu. Jangan-jangan aku cuma hamil 1 kali ini nih gitu. Jadi pada saat aku hamil aku ada maternity photoshoot. Begitu yang kedua kayaknya nggak ada ya Bap ya? Siwa aku nggak foto kayaknya ya. Enggak. Tapi kayak cukup aja gitu loh dalam 1 kali. Tapi kita akhirnya foto yang ada sudah di luar. Ada di rumah. Ya kan, tapi udah nggak segitu grandenya lagi gitu loh di bayanganku. Terus ini ada yang komen nih di postingannya Parent Talk itu. Dia bilang photoshoot baby newborn, aku nyesel banget. Aku waktu anak pertama nggak foto-foto gitu, karena sebenarnya kan nggak keulang lagi ya gitu. Jadi keinget dulu waktu sekolah ada guru yang minta foto pas kecil dan aku nggak punya foto waktu aku bayi gitu. Jadi sebenarnya kan ada tuh yang baru lahir terus difoto gitu kan. Nah, tapi ini jangan sampai menyalahkan aturan ya, karena kemarin ada sempat kejadian itu loh yang sebenarnya tuh bayi prematur terus difoto untuk newborn itu sebenarnya nggak boleh. Tapi maksudnya foto bayi kan yang mungkin yang lahirnya waktunya normal gitu ya, sesuai dengan waktunya dan itu memang ada, buatku nggak apa-apa sih. Tapi maksudnya jangan terlalu dimacem-macemin, jangan gimana-gimana sih. Kayak nice to have aja punya foto yang pas bayi lahir harus gitu. dengan konsen orang tuanya, harus dengan konsen dokternya, segala macam aman. Dan aku menurutku kalau kamu bisa rate yang penting gak terpenting dari semua yang ada. Yang penting apa coba? Apa? Ya gak apa-apa, maksudnya dari semua acara. Kok jadi apa orang gunanya dia? Jadi apa yang diantara ritual-ritual itu yang penting? Semuanya penting. Semuanya penting. Gender reveal penting. Enggak sih, itu kayak bisa digabung aja ya kan sama baby shower. Baby shower penting? Ya bukan penting, pokoknya 1 kali aja penting. Sisanya kalau misalnya anak sampai 5 gak usah sampai 5 kali baby shower, 1 kali aja udah nasib penting. Nasib loh ya, anak-anak bukan anak sulung semuanya makin tidak pentingkan oleh Nucha nih, kasihan Shua nih kayaknya. Tapi kayak aku baru mengalami yang namanya, enggak deh. Enggak gini loh, maksudnya maksudnya aku mau bilang kalau teman-teman budgetnya terbatas. Mana yang utama gitu yang harus diprioritaskan. Kalau budget terbatas silahkan lakukan semuanya. Bingung, ya kayak misalnya bridesmaid bukan berarti nggak ada sama sekali. Let's say ambil 1, 2 yang terdekat. Maternity foto, coba foto pakai handphone tapi dibikin bagus. Terus sekarang kan banyak aplikasi editan yang bagus misalnya kayak gitu. AI aja bayinya. Bapak sama ibu bener terus di AI-in anaknya kayak gimana bener gitu. Juga. Fotonya bagus loh AI. Bener juga. Nah aku kebetulan tuh pas hamil kedua itu kan udah gak ada ide lagi ya mau maternity foto apa. Akhirnya kita di rumah aja deh. Betul. Dan bener-bener kayak H-1, H-2 mau lahiran. Karena waktu itu akunya sih jujur kayak ngegampangin. Udahlah nggak usah, kan anak pertama udah punya nih foto untuk hamil, yang kedua nggak usah kali ya foto sendiri aja gitu pakai handphone gitu. Begitu akhirnya aku foto yang kedua ya yaudah deh baru kepikiran hamin last minute banget lah gitu. Tapi memang sesuatu yang nice to have buat memorable dan ngasih tahu ke anaknya ternyata dulu nih waktu ibu hamil kamu loh gitu. Kalau aku sebelum mikirin biayanya mikirin esensinya dulu. Balik lagi ke awal misalnya kalau mau pakai bridesmaid pun atau nggak mau ada acara weddingnya pernikahannya, pestanya. Kalau bisa ya sesuaikan dengan budget konsep pestanya itu sendiri. Betul. Apakah akan mengundang ribuan orang, apakah akan mengundang cuman puluhan orang. Kalau bisa quality matters dan quantity, jumlah orang yang datang. Nah, karena itu ngaruh ke biayanya semuanya. Termasuk jumlah bridesmaid, jumlah groomsmen, atau termasuk pre-wedding fotonya di mana. Apakah di Indonesia apa di luar negeri? Bisa dikurang-kurangin lagi dengan konsep-konsepnya. Iya, foto di rumah juga nggak masalah loh. Jadi bisa tetap diadain semuanya dengan
konsiderasi yaitu semakin lebih ke kualitasnya daripada kuantitasnya. Kalau setuju gitu. Dan itulah bahayanya juga peer pressure ketika kita udah mulai mau jadi ceritanya pionirnya atau apapun itu tuh ngefek lagi loh ke teman-teman yang ternyata tadinya mungkin dia nggak ada budget jadi kan ke pressure aku juga pengen deh kayak dia gitu loh efek-efek dominonya setelah itu. Betul. Dan itu kita balik lagi tujuannya adalah perkawinan bukan pernikahan. Keluarga, anak-anak yang sehat, yang baik, bukan tampaknya aja. Gitu. Itu juga sama pentingnya, bahkan lebih penting lagi. Dan kita juga dengar juga nih dari teman-teman yang suka jadi fotografer wedding tuh sebenarnya kadang-kadang di balik foto mesra-mesranya itu mereka tuh ada ketidakcocokan, ada ke terpaksaan gitu kan, dan relationship yang sebenarnya nggak seindah di foto tersebut. Jadi coba dipikir-pikir kembali ketika foto pre-wed itu tuh udah bener-bener kamu tuh udah jujur belum sih itu adalah foto yang bener-bener menunjukkan sayang kamu antar pasangan gitu atau sebenarnya itu cuma acting aja gitu. Sayang aja gitu kan udah bayar mahal, wah keluar negeri, wah ini kemarin itu. lucu kan ada pernikahan yang kosnya sampai 70-an 75 M itu. Terus beberapa hari berikutnya keluar ada riset bahwa semakin mahal pernikahannya semakin tidak tahan lama perkawinannya. Gitu ya? Jahat banget maksudku ya mungkin risetnya benar atas berdasarkan data itu tapi dikeluarinnya pas itu. Iya kenapa kayaknya sih? Belum tentu loh. Biasa siapa tahu 75 M buat dia adalah seharga makan siang buat gue 75.000 misalnya. Bener siapa tahu Nggak ada artinya sama sekali dan why nggak ada salahnya gitu loh maksud gue. Nggak usah berpikiran yang udah terlalu mahal, terlalu terlalu jauh buat kita itu udah pasti salah belum tentu gitu. Betul. Bebas lakuin kalau ada budgetnya dengan konsiderasi orang-orang sekitarnya. Esensinya lebih penting kualitas daripada kuantitasnya. Hal-hal seperti itu yang harus dipentingkan. Yes. Jadi apapun tadi itu segala macam perayaan gitu ya, mau itu dari awal sebelum menikah sampai kita udah punya anak dan ada foto-foto setelahnya dan lain-lain itu tuh sebenarnya cuma part of bumbu-bumbu keseruannya aja yang sifatnya tidak wajib. Iya gitu. Betul. Ya jangan lupa silahkan cerita versi lo yang wajib dan gak wajib, penting gak penting boleh. Atau cerita pengalaman kalian waktu melakukan salah satu dari aktivitas ini. Kalau berguna tolong di-share ke teman-teman juga. Dan ini sebenarnya seru ya ngobrolin kayak gini ya. Apa kita harus buat ngobrolin episode berikutnya kita lakuin dulu lagi semuanya? Yang mana maternity? Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.